Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. 1. Peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Ahmad Soebardjo, dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua pilihan lokasi untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu Lapangan Ikada yang sekarang menjadi Lapangan Monas, atau Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang, karena tentara Jepang sudah berjaga-jaga di Lapangan Ikada setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut. 2. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan semula direncanakan Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang, tetapi sikap Soekarno-Hatta berubah setelah bertemu dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. A. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1, sekarang Perpustakaan Nasional Depdiknas. Soekarno-Hatta ditemani oleh Laksamana Muda Maeda bersama Segetada Nishijima, Tomogoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Nishimura tidak mengizinkan adanya rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena takut disalahkan oleh sekutu. Nishimura bersikeras memelihara status quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Nishimura melarang kegiatan dalam bentuk apapun termasuk rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan. Tidak adanya kesepahaman tersebut meyakinkan Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia walaupun tidak disetujui oleh Jepang. B. Perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maeda di ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, dan Sudiro. Konsep teks proklamasi kemerdekaan terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. C. Pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, terjadi perdebatan mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh yang hadir seperti pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, usulan tersebut ditolak oleh golongan muda. Kemudian, Soekarni mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Maka, teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Setelah mendapat persetujuan, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa tulisan yang dirubah. 3. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di rumah Soekarno dilakukan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu dilakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Semua yang hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdiri dengan khidmat dan tertib. 4. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Soekarnia bermarkas di Jalan Bogor, sekarang Jalan Dr. Soeharjo, pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu, Kemayoran, yang kemudian pindah di Defensie-Legion van den Bosch, sekarang Jalan Bungur Besar. Untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda memanfaatkan media komunikasi untuk penyebar luasan berita. Media komunikasi yang banyak digunakan adalah pamflet, surat kabar yang disebar berbagai penjuru kota. Pamflet dipasang di tempat yang strategis yang bisa dilihat banyak orang. B. Kegiatan kantor berita Damai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Damai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palanawan kepada bagian radio. Segera ia memerintah kepada Markonis atau petugas telekomunikasi yang bernama F. Bush untuk menyiarkan berita proklamasi. Pada saat penyiaran, tentara Jepang memerintah untuk menghentikan siaran, tetapi Waidan B. Palanawan memerintahkan agar penyiaran proklamasi tersebut diteruskan. Penyebar luasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Damai pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Damai. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, para pemuda membuat pancaran baru. Peralatan yang dibutuhkan diambil bagian demi bagian dari kantor berita Damai. Akhirnya berdirilah pemancar baru di Jalan Menteng nomor 31 dengan kode panggilan DJK 1. C. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surat kabar yang pertama menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ada Jahaja yang terbit di Bandung dan Soera Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan peluncuran senjata pasukan Jepang, pengambilalihan pucuk pimpinan, serta semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 5. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrok antar pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan perintah sekutu. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di setiap keadaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dari segi hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan
tatanan hukum nasional Indonesia dan memutuskan tatanan hukum kolonial. Dari segi politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Pada waktu itu yang berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta adalah Komite Van Aktif Menteng 31. Tujuan diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Setelah itu, masalah rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet yang berlangsung di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Dalam sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 WIB. Kemudian sidang dilanjutkan di lapangan Benteng. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini mengalami banyak hambatan sebagai berikut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi melarang pelaksanaan rapat-rapat. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat banyak yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang tersebut. Pada saat terlaksana rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. Dalam suasana tegang, kendaraan presiden dan wakil presiden di lapangan Ikada. Kemudian Presiden Soekarno bergegas menuju panggung yang telah disediakan dan berpidato singkat. Ini pidato Presiden Soekarno tersebut sebagai berikut. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia, meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin, memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. Walaupun rapat raksasa di lapangan Ikada hanya berlangsung beberapa menit, peristiwa ini memiliki makna yang besar. Makna tersebut sebagai berikut. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat. Rapat tersebut merupakan wujud kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia di hadapan rakyat. Rapat tersebut berhasil mengunggah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberi dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai daerah istimewa. Makna atau arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan proklamasi B. Terbentuknya pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Panjobo, yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang pleno dipimpin Soekarno. Pada saat sidang ada revisi draft pembukaan Undang-Undang Dasar di dalam Piagam Jakarta. Terjadi kelahiran rumusan teks Pancasila yang dihasilkan di sidang PPKI 18 Agustus 1945. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi terpilih Soekarno sebagai Presiden Rakyat Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Hasil keputusan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebelumnya terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilu. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah.
pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Chow Sang In, PPKI mengadakan sidang kedua. Hasil sidang kedua PPKI ini adalah sebagai berikut. A. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dan pemerintahan. B. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas susunan kementerian. Ketua panitia kecil adalah Ahmad Soebardjo dan anggotanya Sutarjo Kartohardikusumo dan Kasman Singodimedjo. Rapat pleno ini membahas penyusunan 12 menteri yang memilih departemen panitia kecil ini terdiri dari Otto Iskandar Dinoto sebagai ketua, Ahmad Soebardjo, Suyuti Melik, Iwa Kusuma Kusumatri, Winarto Kusuma, Dr. Amir Aan Damidan, Dr. Ratu Langi, dan Mr. Gusti Ketut Projo. Ini ditetapkan pembagian 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Susunan kabinet tersebut terdiri dari 12 menteri ditambah dengan 4 menteri negara. Berikut 12 menteri pemimpin 4 menteri negara negeri. 1. Departemen Dalam Negeri RAA Winarto Kusuma. 2. Departemen Luar Negeri Bapak Ahmad Soebardjo. Departemen Kehakiman Prof. Dr. Supomo. Departemen Kemakmuran Insinyur Suharman Cokro Di Suryo. Departemen Keuangan Bapak A.A. Maramis. Departemen Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Departemen Pengajar Ki Hajar Dewantara. Departemen Sosial Bapak Iwa Kusuma Sumatri. Departemen Penerangan Bapak Amir Saifuddin. Departemen Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyono. Departemen Keamanan Rakyat Supriyadi. Departemen Pekerjaan Umum Abi Kusumo Cokro Suyono. Menteri Negara Wahid Sahasim. Menteri Negara 2 Dr. M. Amir. Menteri Negara 3 Mr. R.M. Sartono. Menteri Negara 4 Otto Iskandar Dinoto. Selain itu, dilantik pula para pejabat tinggi negara, yaitu sebagai berikut. Ketua Mahkamah Agung Dr. Kusuma Atmojo. Jaksa Agung Gatot Taruna Miharjo. Sekretaris Negara A.G. Pringgo Dido. Juru bicara negara Soekarjo Wiryapranoto. 3. Pembentukan badan-badan negara. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Anggota KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun pelantikan tersebut di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tokoh yang menjadi ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakil, yaitu Sutarjo Kartohardikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Pemimpin sidang adalah Kasman Singodimedjo. Dalam sidang diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. KNIP yang semulanya sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat saat pengobatan semangat perebutan kekuasaan dari Jepang setelah dikeluarkannya
Maklumat Wakil Presiden nomor X. Ini diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatan telah dibentuk BPKNIP yang diketuai Sultan Syahrir. 4. Pembentukan partai politik. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI. Partai PNI ini diharapkan sebagai wadah pemersatu pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Wakil Presiden tersebut berisi sebagai berikut. A. Pemerintahan menghendaki adanya partai-partai politik karena partai politik itu dapat membentuk jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat. B. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, berdirilah partai-partai politik sebagai berikut. A. Masyumi. B. PKI. C. PBI. D. Partai Rakyat Jelata. E. Parkindo. F. PSI. G. PRS. H. PKRI. I. Persatuan Rakyat Marhaen. J. PNI. 5. Pembentukan organisasi ketentaraan. Pada sidang PKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolongan Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Ini merupakan induk organisasi yang dibentuk dengan tujuan memelihara keselamatan rakyat. Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan BKR pada tanggal 23 Agustus 1943. Tujuan pembentukan BKR adalah menghindari permusyawaratan dengan kekuatan-kekuatan asing di Indonesia dan menjaga keamanan masing-masing daerah. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang meresmikan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tugas utama Panglima Besar TKR adalah meninjau kembalinya struktur organisasi, struktur kerja, dan struktur landasan perjuangan TKR supaya diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Hasil rapat pimpinan itu pada tanggal 1 Januari 1945 menyebabkan pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam penetapan ini, antara lain diputuskan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 secara resmi berdiri Tentara Nasional Indonesia dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatan. Selain itu, anggota laskar bersejahtera baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung dalam Biro Perjuangan dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Proklamator dan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Tentu peran tokoh proklamator. A. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Soekarno berperan dalam membacaan teks proklamasi yang
mengukuh kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pria asal Blitar ini juga dikenal akan perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Karena merupakan ketua PPKI yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Soekarno bersama Hatta dan Ahmad Sueberjo merumuskan naskah proklamasi. Soekarno juga berperan sebagai perwakilan bangsa Indonesia dalam penandatanganan naskah proklamasi sebagai golongan tua. Soekarno bersama golongan tua lainnya berperan dalam memutuskan kapan dan di mana proklamasi dilaksanakan. B. Dr. Muhammad Hatta. Sama seperti Soekarno, Muhammad Hatta juga ikut mewakili bangsa Indonesia dalam menandatangani teks proklamasi. Dalam perumusan naskah, dia menyumbang sebuah kalimat yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat kedua dalam teks proklamasi. Saat teks proklamasi, Hatta ikut mendampingi Soekarno dengan berdiri di sampingnya. Selain itu, Hatta juga merupakan anggota dari PPKI dan panitia 9 yang merencanakan kemerdekaan Indonesia. Dua, peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. A. Ahmad Sueberjo. Bersama Soekarno dan Hatta, Ahmad Sueberjo ikut merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Dalam pembuatannya, dia menyumbang sebuah kalimat yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat itu menunjukkan betapa kuatnya tekad bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Saat peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Sueberjo menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda. Dialah yang mengujuk golongan muda untuk membawa Soekarno kembali ke Jakarta. B. Soekarni. Di antara para golongan muda yang menculik Soekarno Hatta, Soekarni adalah salah satu pria asal Blitar. Ini ikut mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarni juga yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani bangsa Indonesia. C. Sayuti Meli. Sayuti Meli bergabung dalam golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga bergabung dalam proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Selain memetik, Sayuti Meli juga mengubah beberapa kata dan kalimat yang ada dalam naskah asli yang ia nilai tidak tepat. Sayuti Meli melakukan hal itu agar tidak menimbulkan persepsi yang salah pada naskah proklamasi. D. BM Diah. Saat rumusan teks proklamasi, BM Diah menjadi salah satu seksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa bersejarah tersebut. Sebagai seorang wartawan, dia berusaha dalam menyebarkan berita kemerdekaan di seluruh wilayah Indonesia dengan mencetak surat kabar dan selebarnya. Pria kelahiran Aceh ini juga merupakan pengamat dari naskah asli teks proklamasi. Setelah naskah proklamasi diketik, naskah asli tersebut dibuang ke tempat sampah, namun BM Diah mengambilnya kembali dan menyimpannya selama 49 tahun sebelum diberikan kepada Presiden Soeharto. Suwiryo, Gubernur Jakarta Raya yang mengupayakan kegiatan upacara proklamasi berjalan lancar dan aman. F. Muwardi ditunjuk menjadi pemimpin besan pelopor untuk seluruh Jawa dan bertugas mengamankan para pemimpin serta lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Selain itu, setelah pembacaan teks proklamasi, Muwardi juga membentuk besan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. Haji Sairudin adalah seorang wartawan dan telegrafis yang pernah bekerja di kantor berita milik Jepang. Ketika Soekarno dan Hatta menyelesaikan pembacaan teks proklamasi pada jam 10 pagi, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia melalui siaran radio secara sembunyi-sembunyi. I. Latif Indra Ningrat merupakan pejuang yang
tergabung dalam pembela tanah air peta. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. C. Suhud Sastrokusumo. Suhud Sastrokusumo atau yang dikerap jabat dengan Suhud lahir pada tanggal 10 April 1925. Suhud memiliki peran penting saat terjadinya pembacaan teks proklamasi. Ia bersama Latif yang mengibarkan bendera kebanggaan negara kita, dan Suhudlah yang mencari tiang bendera guna mengibarkan sang saka merah putih. K. F. Wus dan Yusuf Ronodipuro. F. Wus bersama Yusuf Ronodipuro adalah perintis siaran RRI. F. Wus adalah tokoh yang membacakan berita proklamasi di radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, disahkan menjadi RRI pada tanggal 18 Agustus. Dan kode panggilan Dijek 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.